dan juga seperti itu tidak ada punya hak untuk masuk ke area ini. Tanah ini bukan milik negara. Kalian amankan orang yang mau menghancurkan rumah-rumah rakyat. Kalian hanya mengamankan siapa? Coba amankan itu yang mau menghancurkan rumah-rumah rakyat. Kalian rakyat sini yang kalian amankan, bukan saya. Bayang nggak sih, rakyat kecil susah dagang es, rakyat dagang pedagang kecil menyimpan uang 1.000-2.000 untuk mendirikan ini, harus dirubuhin seperti itu. Saya lebih baik mati tidak apa-apa. Biar dunia tahu, biar dunia lihat, kalian zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang Dibacain Berita dengan host tunggal Bung Kameramen sebagai jurnalis yang terus merayap di puncak-puncak peran sebagai seorang jurnalis internasional. Silakan Bung Kameramen. Baik, alhamdulillah Bang Alfian, terima kasih kita berjumpa kembali. Syukur pada Allah, Bang Alfian sehat dan mudah-mudahan penonton semua juga senantiasa sehat ya Bang Alfian. Amin, Allahumma amin. Ya Bang Alfian, kita mendapatkan kabar nih Bang Alfian dari saudara kita di Lampung. Kebetulan pecinya pas kan Lampung Bang Alfian. Jadi ini Bunda Mary mengirimkan berita Bang Alfian. Jadi judulnya adalah dukungan dari berbagai elemen terus bertambah untuk warga Natar korban salah eksekusi lahan. Nah Bu Alfian, mungkin langsung saya bacakan dulu beritanya. Masyarakat Dusun 9 Tanjung Rejo, 2 RT 40 Natar terus berjuang melawan ketidakadilan. Ditemani organisasi peduli kemanusiaan, mereka mendatangi kantor DPRD Lampung pada 10 Januari 2025 guna meminta perhatian atas penggusuran brutal yang dilakukan oleh PTPN 1 Regional 7 pada 4 Januari. Puluhan rumah diratakan tanpa kompromi, namun di balik reruntuhan itu ada harapan yang tidak pernah padam, yaitu warga tetap bertahan di tanah yang mereka yakini sebagai milik mereka. Melalui tim hukum mereka mendaftarkan bantahan atas nomor sekian-sekian. Kami hanya ingin keadilan, kata Ibu Mary, Ketua BKMT di depan media. Kami ini manusia, bukan hewan. Rumah kami dihancurkan tanpa alasan yang jelas. Putusan MA memang memenangkan PTPN, tapi yang harus dieksekusi adalah Desa Sidosari, bukan Desa Natar. Kami meminta DPRD mendesak BPN dan segenap pihak terkait turun ke lokasi konflik untuk mengukur ulang dan memastikan tidak ada kesewenang-wenangan. Respon awalnya, silakan Bung Alfian. Pertama, buat seluruh masyarakat Indonesia, insya Allah dalam waktu dekat kita akan kembali membangunkan dan mengeluarkan dari hanggar jihad kita, yaitu Forum Penyelamat Tangerang, FPT, yang akan muncul dengan reinkarnasi positif sebagai bentuk perlawanan yang akan juga membersamai kawan-kawan di kasus PIK 2 dan kasus-kasus yang cukup serius juga di Tangerang Raya. Sehubungan dengan yang di Lampung, maka yang pertama respon saya adalah kepada Bunda Mary, saya akan hadir di saat diperlukan dan dianggap bisa memberikan proses edukasi, emanasi, dan memotivasi masyarakat. Pesan yang pertama untuk masalah ini adalah lakukan publikasi yang luas, jelas, sederhana, bahwa ketidakadilan ini sangat terang benderang. Ini penting disosialisasikan melalui berbagai cara dari berbagai orang, atau mungkin nanti kami akan datang ke sana untuk melakukan uat bertamu kepada tokoh representatif yang tentu dibersamai oleh Bunda Mary. Yang kedua, kepada para pengacara dan para orang-orang yang mempunyai pemihakan kepada kasus ini, jangan melihat secara datar. Karena mereka tidak segan-segan untuk membalikan cerita dan fakta. Betul. Bisa terjadi kita malah yang jadi tertuduh dan kita jadi tersangka, malah kita dipenjara. Bahkan secara lebih jauh mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, na'udzubillah. Jadi kemungkinan mereka membunuh, mereka melakukan tindakan-tindakan fisik. Siapa mereka? Silakan saja rasa-rasanin siapa mereka itu.
Kata kuncinya, ini adalah sebuah bentuk kesadaran kolektif yang harus terus digelorakan untuk Lampung. Selamat berjuang Bunda Mary, selamat berjuang kawan-kawan yang ada di Lampung dan sekitarnya. Kami dari Banten juga akan membersamai masyarakat Tangerang dengan PIK 2 dan seterusnya. Silakan Bung kameramen lanjutkan. Ya, Bung Alfian, ini kan apa ya Bung Alfian, nggak lucu aja gitu. Masa udah ada putusan, eksekusinya salah tempat. Ini kan antara sengaja, disengaja, disuruh sengaja, nggak sengaja. Pura-pura. Pura-pura nggak tahu. Nah sama kan seperti halnya pager kan Bung Alfian. Nggak ngaku, terus pura-pura disegel, katanya bukan punya PIK, katanya punya nelayan, katanya punya serikat nelayan. Ternyata nelayan-nelayan banyak yang menolak karena dia nggak ngerasa ngebangun itu. Dan ngebangunnya pakai eskavator. Nah ini kan suka aneh nih Bu Alfian. Masa nelayan punya eskavator itu aja mahal ya Bu Alfian. Nah Bu Alfian, menyikapi kejadian di Lampung. Kenapa Bu Alfian? Hal-hal seperti ini kan menurut saya terulang Bu Alfian. Dan harusnya ya menurut saya karena kan di Lampung relatif sudah menang nih jagonya kita. Harusnya beliau juga mau ikut membela rakyat, kemudian gubernur Lampungnya juga kan 82%. ya itu juga apa ya perlu menurut saya Bung Alfian harus nih membantu masyarakat karena kayak gini kalau dia biarin ujung-ujungnya ya udah dizolimin terus. Gimana Bung Alfian sesi tengah ini? Ya yang jelas kalau boleh saya ingatkan buat seluruh masyarakat Indonesia, ini merupakan satu anugerah Allah dengan keberadaan Bunda Mary, seorang singa pejuang mujahidah, singa mujahidah yang ada di Lampung Utara yang menjadi tokoh nasional buat Bunda Mary. Selamat berjuang. Saya Alfian Tanjung akan membersamai Bunda Mary. Semoga beberapa urusan-urusan yang sangat mendesak dan krusial Allah berikan solusi. Yang lain-lainnya buat merespon masalah ini kepada seluruh masyarakat kita harus membangunkan jiwa-jiwa rasa keadilan, jiwa-jiwa keberanian. Jangan kita dikalahkan dan saya menangkap ya gelagatnya Bung kameramen itu keputusan itu memang dibuat mereka berasumsi ini kalaupun diginin nggak bakal ada yang komplain, nggak bakal orang akan takut semua. Ya, dia menganggap jadi dia dapat untung dua Bung. Yang pertama yang sedang diurus itu nanti keluar lagi SK-nya, yang ini yang nggak ada urusannya dikeluarkan jadi pinter banget itu nyaroknya dengan nyarok gaya maling. Emang oligarki dan kawan-kawan emang otak maling semua ya, tuh rampok-rampok yang memang menurut Pak Said Didu mereka pencaplok. Jadi sekali lagi kita mengingatkan kepada siapapun jangan arogan. Anda nggak cukup mau belajar dari Los Angeles yang sudah bergerak ke New York, yang sekarang juga San Francisco kena bencana alam dengan 3, sekian skala Richter. Jadi intinya dari saya untuk masyarakat di Lampung dan sekitarnya setelah ini terus dikawal, mana lagi, di mana lagi, siapa lagi, ayo kita kejar dan kita bela masyarakat. Jangan mau dizolimi dengan tangan-tangan atas nama PSN, ya, pasukan 9 naga atau atas nama apa. Yang jelas kita tidak boleh membiarkan dan seluruh perangkat hati-hati adanya barisan pengkhianat. Betul. Kumpulan pengkhianat. Silakan Bung kamera. Ya Bung Alfian, setuju sekali Bung Alfian. Di akhir sesi kali ini sering banyaknya pengkhianat yang dibuat Bung Alfian. MUI tandingan lah. Itu kan juga menarik ya kalau kasus di PIK 2 ya. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian. Menurut saya Bung Alfian, di setiap daerah atau di semua daerah memang harus menyalakan nyali macan ini Bung Alfian. Nah tapi mungkin untuk akhir sesi kali ini, gimana Bung Alfian? Untuk orang-orang di daerah itu mengantisipasi orang-orang yang berkhianat, mengantisipasi pengkhianat yang dibuat, mengantisipasi mereka yang di tengah jalan udah menerima Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali pesan jihad Bung Alfian khususnya untuk Lampung dan umumnya untuk seluruh Indonesia yang sedang menghadapi proyek 9 naga. Silakan. Yang pertama tangkap Jokowi. Ya. Kenapa itu? Ini bukan sekedar respon spontan emosional. Justru di bawah kepemimpinan orang inilah sebetulnya para perangkat-perangkat yang berhubungan dengan PTPN segala macam juga tangkap orang-orang yang membersamai dia. Betul. Nah persoalannya berarti banyak juga yang jadi pejabat-pejabat dan menteri di rezimnya Pak Prabowo. Menurut saya sesuai dengan Ibu Oki Madasari, seorang sosiolog, doktor, alumni UI yang kemudian juga sedang menjadi dosen di Singapura. Saya ingin mengatakan kepada Pak Prabowo, segera pecat Luhut Binsar Panjaitan.
Segera pecat orang-orang yang berafiliasi dengan aliansi paham ateis komunis PKI. Segera pecat orang-orang yang pernah bermasalah di masa-masa sebelum ini. Yang jelas negeri ini membutuhkan kesadaran kolektif bahwa kita punya negara perlu diurus secara bersama-sama dan negara milik kita bersama. Yang kedua sebagai penutup, bahwa semua masyarakat Lampung tolong ada keberanian untuk menyatakan apa yang mungkin itu baru yang di Natar, belum yang di lain. Ayo Bunda Mary buatkan posko pengaduan sehingga terjadi perluasan kesadaran. Dan sekali lagi bukan hanya di Lampung, ayo di Palembang, ayo di Pekanbaru, ayo di Nusa Tenggara Barat, ayo di Jawa Barat, ayo di Jawa Timur, ayo di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah menurut pengetahuan saya juga belum muncul perlawanan yang signifikan, Bung Kameramen dan para pemirsa. Di Jawa Tengah kita tahu betul kasus Wadas sampai hari ini menyisakan sunyi, air mata dan tekanan-tekanan fisik. Termasuk beberapa pabrik-pabrik yang menimbulkan limbah-limbah yang berbahaya di beberapa kabupaten telah menimbulkan korban karena para perespon soal limbah yang berbahaya itu malah ditangkap, disiksa dan seterusnya. Sekian, kita jadikan Indonesia tetap merdeka, berdaulat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.